Kalau ada yang kurang berkenan boleh banget juga DM aku dari live DM. DM. Ya. Guys, maaf ya aku sering kayak bingung sendiri, aku juga bingung kenapa aku bingung, tapi oke lah, like seperti itu. Oke, debat feminismenya 5 menit aja sayang, karena Kanda siap-siap mau mandi dulu. Aku tanpa mengurangi rasa hormat, aku izin untuk tidak tersambungkan. Terima kasih banyak untuk Kak Hilda. Sama Kak. Jadi biar I'm sim serious, I'm terus serius, you're sim serious. feminis, karena aku telah membaca kalau banyak sekali orang-orang yang iya Kak Hilda, terima kasih. Tidak sayang. Ya ini nanti dia potong kambing loh. Kalau orang Muslim itu kalau apa namanya diganti-ganti harus ada kambing yang dipotong lagi buat akikah saya. Akikah lagi potong kambing, potong rambut juga ya. Susah guys, ini minoritas ini nggak ngerti dia ajaran kita. Harus tegaskan kembali, sayang, ini maaf ya muka aku dekat banget sama layar karena aku nggak pakai headset, guys. Jadi kenapa Pia kembali kepada feminis? Karena banyak orang yang ternyata salahnya udah bablas banget. Feminisme itu kan dikira tentang iya udah kalau mau setara ngapain ada gerbong wanita, kalau mau setara ngapain giliran ngedate terus perempuan yang bayar kalian marah gitu. Ditambahkan kalau feminis giliran mau angkat galon, giliran mau pasang gas, minta tolongnya ke cowok. Nah, banyak orang salah sayang tentang feminis, padahal feminis itu tentang melawan sistem. Feminis itu tentang melawan bagaimana dunia itu masih menganggap perempuan bukan sebagai perempuan itu masih sebagai kaum lemah yang disudutkan seperti itu, yang kebutuhannya hanya dianggap untuk memenuhi standar sosial aja, bukan sebagai manusia, Cuma kan bicara feminisme di negara kita itu kan juga dilematis ya. Sebenarnya kalau mau menggugat sistem yang sering kali Kanda bawakan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, semua orang setara di mata hukum. Nggak ada dibilang tuh perempuan lebih rendah daripada laki-laki, nggak ada. Jadi di negara kita pengakuan atas kesempatan untuk berkreasi, kesempatan untuk mengaktualisasikan diri itu sebenarnya rata, nggak ada pembatasan khusus tuh. Malah posisi perempuan di Indonesia itu ditaruh lebih tinggi karena udahlah dalam Undang-Undang Dasar 45-nya itu diposisikan setara, tapi ada juga lagi Komisi Perlindungan Perempuan tuh. Jadi udahlah kesempatannya setara, ada perlindungan khusus lagi untuk perempuan. Ya, itu kan dari hukum, tapi kan hukum tidak merepresentasikan sosial secara umum gitu sayang. Dimana perempuan, kenapa Komisi Perlindungan Perempuan masih ada, perempuan dan anak masih ada? Karena satu, perempuan masih sebagai makhluk yang rentan. Enggak, gue bukan feminis FOMO, tapi gue pada akhirnya setelah mengkaji kembali, ini tuh tentang sistem gitu. Bagaimana perempuan juga kan ada tuh bukunya Sex and Politics gitu kan. Dimana perempuan juga dijadikan sebagai alat untuk untuk mengangkat seseorang seperti itu. Tapi meskipun kita sudah bicara tentang hukum sayang, orang-orang masih melihat kalau kebutuhan perempuan itu bukan kebutuhan mutlak gitu. Ini sesederhana kayak gini. Kalau laki-laki yang bisa nggak ya bilang menstruasi gitu, pasti di setiap jalan itu ada tong sampah untuk laki-laki, pasti ada subsidi untuk pembalut laki-laki, pasti ada pasti saat hari libur pada saat laki-laki menstruasi itu dilihat sebagai hal yang normal. Tapi sekarang yang terjadi ketika perempuan pada perdebatan tentang hak cuti menstruasi aja masih ada sampai sekarang gitu, karena dianggap itu menjadi beban. Jadi di sini kan kita bisa melihat bahwa perempuan dengan ketubuhannya itu dianggap beban, dianggap debatable, bukan dianggap sebagai kebutuhan manusia pada dasarnya. Bayangkan kebutuhan manusia aja diperdebatkan. Cara berpikir begitu juga salah kaprah.
Karena biarpun laki-laki yang berkuasa di negara kita ini, presiden laki-laki, polisi banyak laki-laki, tapi di kepolisian tuh nggak ada unitnya, yang ada PPA itu, perempuan dan anak, itu bukan PPAL, nggak ada tambahan laki-laki. Jadi ternyata biarpun laki-laki yang berkuasa, privilege-nya tetap dikasih buat perempuan kok. Enggak. Nah, itu kan yang Kanda bahas selalu tentang struktur kan. Nah, Iya, yang dia bahas adalah tentang sistem. Jadi pun memang struktur iya. itu dibuat untuk perempuan, tapi Kalau sebentar saya, kalau ada regulasi adanya tong sampah khusus untuk pembalut, itu mau diproduksi secara apa nih? Secara sistem. Jadi kayak pemerintah mengeluarkan tong sampah khusus pembalut, atau wilayah-wilayah tertentu orang-orangnya bikin tong sampah untuk pembalut. Kalau kita bicara pemerintah bikin tong sampah untuk pembalut, ya tandanya kita bicara sistem, bicara regulasi. POV, Apa? POV-nya. Iya, cuma kan itu terbantahkan dengan pernyataan itu tadi itu. Kalau memang karena dia karena didominasi sama laki-laki, maka semuanya menguntungkan laki-laki. Buktinya di kepolisian ada unit PPA, ada Komisi Perlindungan Perempuan juga, Ya, karena kan ada gerbong perempuan. perempuan masih makhluk yang rentan juga sayang. Nah, itulah karena kegagalan sistem untuk melihat perempuan sebagai subjek. Contoh misal, kayak ini nih yang baru-baru ini menarik, ternyata jurnalnya udah baru keluar sayang tentang toilet perempuan. Toilet perempuan itu disamakan dengan toilet laki-laki. Iya kan? Nah, itulah kenapa di mall-mall di area publik perempuan itu lebih sering antri daripada laki-laki. Karena apa? Karena di kebutuhan perempuan yang lebih lama di toilet, terus satu lagi ada yang lebih menarik. Karena langsung jawab itu dulu, jangan satu lagi dulu, yang tadi dulu dijawab. Bagaimana toilet perempuan itu digabungkan dengan anak. Toilet perempuan sering banyak anak-anaknya loh, teman-teman gitu. Yang dimana itu harusnya lebih luas, tapi kan orang melihat kesamaan di situ. Tandanya orang membangun toilet perempuan dan laki-laki dengan kebutuhan yang sama. Tandanya memang masyarakat kita, sosial kita belum melihat kalau perempuan itu butuh hal yang Karena jawab ya. spesifik gitu. Oke, karena jawab ya. Satu, masalah toilet di mall itu nggak ada hubungannya dengan patriarki atau feminisme, masalah biaya. Toilet perempuan, jadi toilet dengan pintu dan dengan ruangan masing-masing, itu biayanya dan space yang dibutuhkan itu lebih luas daripada laki-laki dengan urinoir. Urinoir tinggal dempetin aja banyak-banyak tuh 6 biji, selesai. Ntar tempat BAB-nya paling 2 atau 3. Nah, kalau misalnya perempuan, tempat BAB itu semuanya dibikin 5 atau 6, dan di situ memang bakal tetap ngantri. Jadi ini masalah efisiensi biaya mall tuh, mas, tentang kenapa toilet perempuan itu sering mengantri. Itu masalah tentang budgetnya lebih gede aja bagi pihak mall daripada dia, dan masalah space-nya. Kan dia mikir ya udah 6 aja, 5 atau 6 aja cukup lah, daripada offset biayanya bikin 10 sampai 15 toilet perempuan biar nggak ngantri gitu kan. Gitu. Satu. Dan yang kedua, kenapa anak-anak, jadi nggak ada tuh pernyataan bahwa anak-anak harus masuk toilet perempuan. Anak-anak laki-laki kalau dibawa bapaknya jalan-jalan ke mall juga dibawa ke toilet laki-laki kok. Hanya saja karena biasanya memang perempuan lebih punya kemampuan nurtur, dan anak-anak itu lebih para ibu lebih mahir merawat anaknya. Saat ada bapak, ibu, dan anak pergi ke mall bareng-bareng, anak itu cenderung diajak ke WC perempuan karena dianggap ibunya lah yang lebih mahir tuh, yang lebih paham cara ngurus anaknya. Jadi, nah, kalau misalnya anaknya cuma pergi berdua sama bapaknya, nggak ada. Misalnya anak laki-laki umur 4 tahun misalnya, terus sama bapaknya jalan-jalan berdua ke mall, nggak ada tuh bapak nganterin anak laki-lakinya ke WC perempuan terus dia masuk WC laki-laki, enggak. Dia bakal bawa anak laki-lakinya ke WC laki-laki. Gitu sayang. Tapi pada akhirnya kita melihat meski itu pada akhirnya kita melihat implementasinya, ruang untuk ibu dan anak itu ada di toilet perempuan, teman-teman. Ruang untuk mengganti popok itu ada di toilet perempuan, atau dipisahkan oleh toilet perempuan, nggak ada di toilet laki-laki. Itu dia poinnya. Tapi Nggak kan ada keharusan. Masalah itu nggak ada keharusan. ini kan argumen. Kan saya bilang saya baru balik, murtad. Jadi nggak ada keharusan bahwa ini memang cuma karena kebiasaan masyarakat ya. Kebiasaan masyarakat memang lebih mempercayakan kalau ada bapak, ibu, dan anak, lebih mempercayakan anak untuk diurus ibunya.
Tapi kalau misalnya bapaknya nih bapak laki-laki, anak laki-laki umur 4 tahun nggak pernah anak laki-laki diantar ke toilet perempuan dulu, dia dibawa ke toilet laki-laki kok. Ya, justru di situ dia poinnya sayang. Tapi karena ini udah lebih dari 5 menit, kalau lebih dari 5 menit dia masih banyak banget nih. Oh iya, kalau Komisi Perlindungan Perempuan itu ada sesuai narasi yang dibilang abang ini justru memvalidasi kakak. Ya betul, justru kita bilang gitu. Kalau misalnya kita siap dengan feminisme, siap nggak kita gerbong perempuan itu dihapuskan? Siap nggak parkir perempuan dihapuskan? Siap nggak Komisi Perlindungan Perempuan dihapuskan? Siap nggak unit PPA dihapuskan? Panas, Pak. Hah? Apa sih? Tiba-tiba, bentar, sorry. Feminisme itu gerbong perempuan itu justru implementasi dari feminisme yang belum terrealisasikan sayang. Ini Asianto jadi sentimen jadinya Asiando Pin. Tapi Enggak. jangan. Dari dulu memang ini ya guys, kenapa ini kita agak out of topic. Tapi dari dulu, bahkan dari zaman aplikasi aku ketemu sama Bung Hatta, orang itu selalu membilang kayak, ih kasihan banget ya, Heru punya pasangan kayak Liv. Enggak sebegitunya guys. Hai, Justru ada poin plusnya karena selama pernyataan gue itu rasional, Liv lebih punya kemampuan yang sedikit unggul daripada perempuan lain tuh untuk menangkap argumentasi pernyataan-pernyataan gue gitu, justru lebih mudah. Jadi kadang-kadang kan banyak juga yang perempuan-perempuan misal dijelaskan sesuatu ribet nggak ngerti, enggak. Kalau Liv dia akan mencoba menelaah itu secara rasional juga gitu. Jadi proses transferringnya akan lebih mudah, biarpun tantangannya adalah pertanyaannya akan lebih mendalam lagi gitu tantangannya. Ya kalau misalnya gue nggak mampu itu tandai gue nggak becus dong. Kenapa kayak menjelaskan ke audiens di TikTok bisa tapi menjelaskan ke Liv nggak bisa, kan justru gue yang kacau kalau di situ gitu. Jadi tetap aja plus minus kan. Cuma proses transfer pesannya lebih gampang karena kan dia lebih memahami silogismenya, lebih memahami dasar-dasar argumentasinya gitu. bantah-bantah gue dengan argumentasi, jangan. Makanya kan sayang kalau misalnya ada teman naik ke atas terus kayak membahas tentang Kak Liv ayo bahas cinta, Liv ayo bahas pasangan, Pia males ngomong. Kenapa? Karena argumentasi Pia selalu dilekatkan dengan ada kanda di dalamnya, jadi sulit. Wanita nggak pernah salah, enggak. Makanya aku kalau misalnya berdebat tentang feminis, lebih sering ngomong sama Bung Haka di offline, dan saya lebih suka untuk membantah kalian. Makanya kan itu Anda bilang kan, memang ada banyak filsuf-filsuf perempuan yang membawakan gagasan feminisme. Tapi kalau kita ambil contohnya Simone de Beauvoir itu juga bicara mengkampanyekan feminisme itu karena memang lekat dengan kultur dan tradisi di Prancis yang memang mendiskriminasi perempuan. Jadi setelah puluhan sampai ratusan tahun itu kira-kira Prancis merdeka, baru di tahun 1944 itu perempuan dikasih hak pilih, dikasih hak untuk voting dalam pemilu tuh. Jadi butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun. Dan posisi perempuan di sana memang jelas dijadikan properti itu untuk sebagian besar ya, kecuali yang bangsawan tuh. Satu lagi sayang, kalau kita bicara tentang bagaimana Indonesia itu sudah feminis tidak begitu relevan, kalau bicara dari segi pemikiran dan sosial, kalimat dari Kak atau Bang Hasyan Dopin ini justru kalimat yang sangat mendukung bahwa feminisme itu masih harus ada di Indonesia. Karena dia itu melihat di antara perdebatan kita, yang justru dia tekankan adalah repot nih Bung Haka untuk membimbing Liv gitu. Tandanya di sini perempuan itu sebagai makhluk yang kalau salah, ini bukan tentang bagaimana referensinya harus ditambahkan, tapi tentang bagaimana ya kita secara tidak langsung memang kita melihat oh iya karena patriarki bagus, akhirnya beban pendidik, beban beban untuk membimbing itu ada pada laki-laki, dan we appreciate that.
Tapi pada akhirnya perempuan tidak dilihat sebagai subjek yang mampu berpikir sendiri, tapi sebagai subjek yang manja dan harus dibimbing. Halo. Ya gini saya. Kalau misalnya karena bicara ini guys, untuk para feminis silakan serang gue. Gue akan misoginis di sini. Bagaimana mungkin kita mempercayakan pengambilan keputusan pada makhluk yang mengalami 4 siklus perubahan hormon dalam 1 bulan gitu. Kenapa enggak? Karena keputusan itu harus berangkat dari hal-hal yang rigid dan positivistik, bukan berdasarkan perasaan, berdasarkan mood gitu. Sayang. Tapi di waktu yang sama sebagai perempuan, dan ini pasti bukan cuman aku, sebagai perempuan, kami ini juga melihat banyak pria yang mengambil keputusan itu nggak seperti yang Kanda sampaikan. Nah makanya gini, keresahan perempuan, keluhan perempuan itu akan dijadikan variabel pertimbangan untuk pengambilan keputusan, tapi bukan sebagai pengambil keputusan gitu. Jadi cuma tentang nakoda dan ini kok, nakoda dan asistennya. Jadi asisten akan memberikan banyak masukan-masukan yang tentu akan berpengaruh pada keputusan. Tapi yang ngambil keputusan, yang ketok palu, yang menentukan arah tetap laki-lakinya. Gitu. Ini Bung Haka cukup cherry picking karena Bung Haka tidak memasukkan variabel di mana ada laki-laki yang clueless. Bung Haka tidak memasukkan variabel di luar sana. Banyak pada akhirnya, kita nggak usah lah bicara. Sekarang sudah terjadi di Korea, perempuan memilih jomblo karena laki-lakinya itu sudah tidak bisa diandalkan anyway. Nah itu kan, masalahnya gitu kan, saat perempuan ini kan mencapai titik tertentu, dikasih kesempatan untuk menanjak dalam hierarki sosial, ngelunjak. Korea contohnya. Loh, kok ngelunjak? Kenapa Bung Haka melihat Yang ngelunjak kayak dikasih nih, kita bicara tentang, oh ya melahirkan itu hak ketubuhan, otonomi tubuh kita akui, tiba-tiba langsung bikin apa mau child free, semuanya nggak mau menikah, nggak mau punya anak, kalau kayak gitu kan punah spesies kita lama-lama. generalization, nggak semua perempuan nggak mau punya anak. Tapi satu lagi juga sayang, di sini yang Living Beauty lihat dari argumentasinya Bung Haka, kenapa seolah-olah perkembangan pertumbuhan usaha dari seorang perempuan untuk naik level hanya karena laki-lakinya tidak mau mengikuti dibilang ngelunjak. Itu kan ada istilahnya mentality crap. Jadi perempuan harus nunggu laki-laki terus. Sepertinya laki-laki belum berkembang. Ya udah deh, kami perempuan nggak usah berkembang dulu, nanti nggak ada pembimbingnya. Iya, masalahnya kan kayak indikatornya itu loh, kayak ya gitulah, secara hormonal memang estrogen ini punya kecenderungan kalau misalnya ngelihat si jantan itu dia nggak bisa membangun respect sedikit aja ke jantan itu, dia bakal menindas. Tapi ada satu lagi sayang yang Pia lihat, itu bukan kecenderungan perempuan, itu hakikat manusia sebagai homo lupus. Itu bukan cuman laki-laki, itu juga bukan cuman pada laki-laki ke perempuan. Sesama wanita atau sesama laki-laki, hakikat manusia yang tidak bisa mengontrol dirinya, dia akan cenderung untuk menindas orang lain. Contohnya pembasmi mitos. Oke, kita lepaskan dulu pernyataan tentang perempuan dan laki-laki. Kita mulai dari kecenderungan maskulin dan kecenderungan feminin, feminitas dan maskulinitas. Setiap sifat-sifat yang dilekatkan dengan maskulinitas adalah sifat-sifat yang merupakan implikasi dari hormon testosteron. Contohnya tentang muscle, kenapa maskulin? Karena testosteron bisa meningkatkan muscle atau otot, makanya maskulin. Jadi maskulinitas itu berangkat testosteron, ini implikasinya adalah muscle, pertama otot, berarti dia berujung pada kekuatan fisik. Lalu dia assertion gitu, asertif. Jadi testosteron juga lekat dengan ketegasan dalam mengambil keputusan. Lalu kemampuan visioner untuk melihat jauh ke depan.
Jadi testosteron lekat dah. Ada banyak sifat-sifat yang merupakan implikasi dari testosteron itu tadi. Nah, feminin yang diambil dari kata feme itu alatnya perempuan, itu juga membantu untuk memproduksi estrogen. Jadi estrogen ini guys, ini untuk kawan-kawan yang ahli dalam neuroscience, gue nggak bermaksud untuk menjengkali keilmuan kalian ya, gue menyampaikan sejauh pemahaman gue, sedekat atau sejauh pemahaman gue aja. Jadi kalau misalnya mau bantah boleh naik nanti. Jadi estrogen itu juga punya implikasi itu pada kemampuan nurturing, kemampuan empati, berkomunikasi secara nonverbal gitu. Itu kualitas-kualitas yang hadir dalam estrogen. Nah, makanya lingkungan sosial yang ideal adalah lingkungan yang berhasil memaksimalkan potensi positif dari dampak-dampak hormon itu. Nah, itu kenapa kayak masalah pengambilan keputusan, masalah perlindungan fisik, masalah masalah terkait dengan keberanian itu dilekatkan dengan kualitas-kualitas jantan. Nah, sedangkan kualitas-kualitas mengayomi, merawat, berempati, ya hal-hal yang sifatnya efektif itu dilekatkan dengan kualitas perempuan. Nah, society yang baik adalah yang mengoptimalkan masing-masing itu, bukan memaksakan estrogen untuk bertindak maskulin atau memaksakan testosteron bersifat feminin gitu. Nah, itu yang bablas, itu yang kacau nanti ujung-ujungnya. Kita nggak punya peran masing-masing lagi gitu jadinya. Nggak on point lagi gitu perannya. Itu dia saya. Nah, justru karena feminisme kan sebenarnya bergerak ke situ. Makanya yang sedang Pia gugat justru adalah bagaimana orang melihat feminis itu melihat perempuan yang standing pointnya sebagai feminis adalah perempuan yang harus angkat galon. Ya udah, kalau feminis hilangkanlah itu gerbang perempuan. Ya udah, feminis nggak usah minta tolong pasang gas sendiri. Padahal kan bukan itu konteksnya. Konteksnya kan bagaimana supaya POV sosial itu melihat perempuan matters gitu saya. Makanya gini, kita pasti tentu kita butuh feminisme, tapi kita itu bukan butuh feminisme ala barat, itu poinnya. Jadi kayak kalau misalnya keseimbangan dia timpang, kita butuh narasi pembanding untuk keseimbangannya. Nah, kalau udah kebablasan baru kacau, tapi beda tuh. Makanya kayak di Indonesia ini kan nggak ada tuh diskriminasi gender yang dibenarkan secara sistem. Di negara kita nggak ada hal yang begitu gitu. Contohnya kayak di pengadilan kita aja tuh nggak ada tuh suara perempuan, 2 suara perempuan baru setara 1 laki-laki, nggak ada yang begitu-begitu. 1 kesaksian itu sama nilainya semua di negara kita. Nah, jadi feminisme yang diterapkan di negara kita ini fungsinya penyeimbang aja, bukan sebagai penggugat dia. Memang itu tapi kita juga kan ngelihat kalau di Indonesia ini memang masih banyak yang mengobjektifikasi perempuan kan gitu. Ya sebenarnya poinnya ya sesederhana itu tadi. Pertama, tapi itu juga bukan karena feminisnya juga. Tapi gini saya, feminisme untuk melihat konteks lain kayak politik, agama dan lain sebagainya juga kan logikanya nggak terstruktur. Pia sadar nggak? Tadi aja Pia waktu mengucapkan tentang ini, kenapa di Korea perempuan itu udah bla bla bla? Karena laki-lakinya udah banyak yang nggak bisa diandalkan, udah nggak berguna. Itu objektifikasi laki-laki sayang sebenarnya kalau boleh jujur tuh. Tapi itu yang dikatakan risetnya sayang. Jadi iya, itu objektifikasi laki-laki kan, karena memandang laki-laki sebagai tools yang harus fungsional, yang harus bermanfaat, harus berguna gitu kan. Tapi bukankah itu hakikat patriarki kan? Itu kan beban patriarki. Nah, makanya kan, poinnya objektifikasi itu dilakukan oleh setiap subjek. Karena kalau misalnya dirinya perempuan, waktu dia bicara laki-laki, dia mau objektifikasi laki-laki. Bukan sayang, maksudnya patriarki, di mana laki-laki ini kan, kalau bahasa Kanda tadi konsekuensi logis dari patriarki adalah laki-laki juga sebagai pemimpin, sebagai yang ingin diandalkan, berharap kalau perempuan itu sebagai gerbong belakangnya, maka laki-laki juga harus siap untuk diobjektifikasikan itu. Nah, patriarki kan feminis kan menggugat patriarkinya gitu sayang. Nah, sekarang ternyata tidak semua laki-laki itu bisa diandalkan. Berarti tidak patriarki gagal dalam membuat laki-laki sebagai sosok pemimpin. Nah, indikator gagal dan berhasilnya gimana nih? Kok tiba-tiba laki-laki langsung gagal dan patriarki gagal itu gimana tuh? Bukankah
pemimpin dunia ini dan sebagian besar peradaban yang berjalan sekarang ini masih juga dikendalikan sama laki-laki kan. Nggak kan Jadi jadi kan itu konteks hasty generalization tuh untuk orang-orang yang nggak berasa. masih pada konteks kita kan Korea. Nah, di Korea ternyata patriarki lawannya salah satunya adalah ekonomi. Saat ekonomi semakin sulit dan laki-laki semakin harus berusaha keras dan ternyata perempuan sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Di situ kan Kanda tadi sampaikan bahwa hak dari testosteron itu, maskulinitas itu adalah respect. Perempuan kehilangan respectnya. Makanya feminis ini kan nggak hanya berbicara tentang gender, sayang. Feminisme kan juga berbicara tentang sosial, struktur sosial, politik, dan lain sebagainya gitu. Ya, makanya kan yang salah itu kan bukan pada patriarki atau feminismenya, tapi kesalahpahaman orang pada umumnya yang menyandarkan respect itu harus pada sesuatu. Contoh sedikit. Kalau bicara tentang apakah respect itu harus sejalan dengan kemampuan ekonominya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sedang sangat kaya-kayanya dan Rasulullah awalnya itu hanya bekerja di sana. Tapi respect Siti Khadijah sama Rasulullah itu nggak berkurang sedikit pun. Saya menyerah. Jadi respect itu nggak harus didukung oleh ekonomi. Jadi kalau misalnya hanya karena perempuan dianggap lebih mampu mencari duit daripada laki-laki, dianggap bahwa laki-laki patriarki gagal, laki-laki gagal. Nah, kesalahpahaman itu yang harus diluruskan justru. Konteksnya kan nggak ke situ. Respect begini sayang. Respect itu memang bisa dibangun tanpa ekonomi. Maksudnya tanpa situasi ekonomi. Sepakat. Tapi kan variabel yang Pia bawa adalah variabel patriarki, which is keputusan itu diambil oleh pihak laki-laki. Ketegasan harus ada pada pihak laki-laki. Ketika kita sudah bicara patriarki dan dibenturkan oleh situasi politik, situasi ekonomi global gitu. Jangankan laki-laki, semua aspek, semua gender termasuk gender brokoli pun ikut goyang sedikit kan? Ya, biar fair ya. Sedikit lagi. Jadi masalahnya laki-laki sebagai patriarki yang muscle memorinya itu masih ada keinginan untuk dihormati, masih ada gimana mau menghormati orang bingung? Guys, biar fair ya tadi tambahannya. Memangnya Pia respect sama Tuhan Yesus karena dia kaya atau gimana? Enggak juga kan? Aduh, jangan ke agama dong. Agama, ya. Tapi oke, misalnya tentang pandangan itu. Nah, masalahnya kan memang kita yang menyempitkan respect itu hanya harus disandarkan pada agama. Pada ekonomi. Kok jadi agama pula? Ekonomi menjadi faktor, bukan menyempitkan, karena itu tadi kan dalam situasi stabil. Contoh dulu kenapa laki-laki itu bisa mendapatkan status respectnya, bahkan banyak perempuan yang sepakat untuk laki-laki sebagai pemimpin, ya karena kondisi ekonomi yang stabil. Perempuan yang belum bisa bekerja, belum luang untuk bekerja, belum mendapatkan akses pendidikan, ya itu bisa laki-laki lebih banyak eksplor, laki-laki lebih banyak pengalaman gitu. Jadi Kanda jangan ambil argumen Pia hanya karena dari sisi ekonomi, tapi ekonomi sebagai variabel. Ekonomi itu punya impact terhadap kestabilan mental seorang laki-laki. Pertanyaannya sekarang, kita bisa respect sama orang, tapi sulit untuk respect kepada orang yang secara mental nggak stabil. Makanya kita lihat banyak pasangan yang hanya karena ingin pasangannya respect, dia nakut-nakutin pakai agama. Nanti kamu kalau nggak turut nurut sama saya, kamu masuk neraka loh gitu. Patriarki ini kan etimologi katanya, kita mulai dari etimologi kata dulu ya. Patri ini kan patir, laki-laki, father, arki ini kepala, arke kepala. Jadi memposisikan laki-laki sebagai kepala itu kan hanya berarti bahwa untuk misalnya kapal tuh, kapten kalau dia sendirian juga kapal nggak akan bisa jalan tuh.
Tapi keputusan yang penting tuh dalam dalam eh, ini ya dalam perjalanan kapal itu memang harus kapten yang ngambil. Tapi kayak misalnya desain kamarnya siapa ya kapten nggak mau tahu tentang itu gitu. Jadi kayak bahkan kayak di rumah juga, oh meja kita mau di posisi di mana, desain rumahnya bagaimana, itu ya nggak perlu urusan kapten. Tapi kayak kapal ini mau diarahkan kemana, untuk tujuan-tujuan apa, nah itu diambil oleh perannya oleh laki-laki. Dan itu wajar aja. Kenapa? Karena pada ini terkait juga tadi tuh tentang kemampuan providing. Karena memang di masa lampau, eh, misalnya nih ada orang-orang ini salah satu ini ya insting primordial kita nih sebagai manusia tuh. Di masa lampau tentang bagaimana cara merawat anak yang baik itu selalu dipegang oleh para perempuan di dalam gua. Tapi kalau misalnya laki-laki dia pergi berburu dan dia melihat wah kayaknya di tempat ini udah nggak bagus lagi nih untuk berburu. Kita udah kehabisan nih hewan-hewan yang bisa diburu. Nah, biasanya laki-laki yang mengambil keputusan, ayo kita pindah goa, ayo kita bergerak lagi nih, gitu. Jadi laki-laki yang menentukan arah-arah yang vital dalam kehidupan keluarganya, gitu. Nah, itu kenapa? Karena satu, itu bukan ujuk-ujuk dikonstruksi, bukan. Itu konstruksi itu, oke, dia konstruksi, tapi dia tidak ujuk-ujuk. Dia berangkat dari hal-hal yang biologis. Satu, kenapa? Kenapa perempuan lebih diarahkan untuk mengurus anak dibandingkan laki-laki? Karena kami tidak punya air susu. Gak usah dicubit dong. Oh iya. Jadi, kalau misalnya kami yang disuruh jaga nih, misalnya dari zaman dulu, laki-laki disuruh jaga anak di rumah, mamanya pergi berburu, anaknya haus, anaknya lapar, dihisap pun nggak keluar apa-apa. Itu masalahnya. Memar ya. Iya, memar. Itu kenapa? Oh, iya, dari perbedaan tubuh kita ini berarti memang sebaiknya perempuan lah yang mengambil peran ini gitu. Dan satu lagi itu ikatan kayak kemampuan komunikasi nonverbal perempuan ini kan cukup unggul dibanding laki-laki pada umumnya. Karena mereka juga terlatih untuk membaca keinginan bayi-bayi yang belum bisa berkomunikasi secara verbal. Bunyinya tuh tahu aja mereka tuh. Oe, oh ini lapar. Uwe itu oh ini ngantuk. Uwe oh ini pengen diajak main gitu. Tahu dia. Kalau laki-laki dengarnya uwe semua, sama aja itu barang. Antara uwe sama semua tuh. Ya. Pada umumnya, kita bicara keumuman ini. Karena itu tadi keumuman itu juga bagian dari konstruksi sosial. Kita kan kalau bicara konstruksi sosial juga termasuk dari ketidaksadaran kolektif kan sayang. Tandanya kita nggak harus bilang ke tetangga, kalau sebagai perempuan nanti anak nangis a i u e o ya, enggak gitu. Karena banyak contoh anak remaja melihat neneknya, melihat ibunya merawat anak bayi, otomatis dia perempuan remaja ini kan mengobservasi tugas perempuan gitu. Sekarang kita melihat baru-baru ini kan ada satu anak bayi meninggal. Ya, karena neneknya itu di Eropa karena ibunya itu melakukan sleep training. Jadi bayinya itu dibiarin nangis gitu aja. Tapi kalau ini nih sebenarnya ada, kalau untuk ini kan ada punya jawaban, tapi ini argumennya cukup berbahaya karena ini argumen yang pernah dibawakan Coffee of Death gitu. Jadi dia bilang ya kurang lebih kesimpulan yang dia sampaikan begini ini. Mengurus anak itu memang mendingan jadi tugas kurang lebih mendingan jadi tugas perempuan ya, biarpun perempuan pun nggak cukup becus di sana. Karena bahkan angka kriminalitas itu lebih banyak dari perempuan yang fatherless daripada yang motherless gitu. Jadi anak-anak yang dirawat oleh ayah tanpa ibu itu biasanya terdidik secara baik. Yang ibu tanpa ayah jadi rusak moralnya tuh, jadi berbuat kriminal. Itu Coffee of Death tuh yang ngomong kayak gitu ya, sayangnya bukan Kanda itu. Jadi bahkan untuk urusan yang dianggap remeh-temeh sekalipun, perempuan juga nggak becus menurut dia ya ini ya, menurut Coffee of Death. Di bawah tandain guys, ini gue mention ya. Ini ya, ini orangnya guys, ini. Sebenarnya kan sayang, kalau kita bicara tentang patriarki, terus laki-laki yang Kanda bawakan sebagai laki-laki yang punya jiwa kepemimpinan yang baik, terus kestabilan emosi yang baik, maka tidak ada debat di situ. Karena untuk apa kita menggugat sesuatu yang sudah baik, gitu kan? Buat apa kita menggugat
makanan yang sudah enak terus disuruh lagi chefnya untuk dikritik lagi, itu kan nggak masuk akal gitu. Kurang. Tapi kan kita nggak bisa, Bang Ster, thank you. Tapi kan kita nggak bisa menutup mata bahwa konsekuensi dari patriarki ini adalah laki-laki harus siap dibebani dengan narasi, harus siap dibebani dengan objektivitas tersebut. Laki-laki harus cerdas, laki-laki harus pintar, harus bisa cari uang, harus kuat secara mental dan lain sebagainya. Ya memang begitu, makanya memang kan dunia patriarki juga gagasan patriarki juga kejam kok sama laki-laki. Laki-laki yang nggak mampu dikit aja memang dianggap nggak becus dan pecundang, layak dieliminasi itu katanya. Makanya tadi ketika Pia bilang kasus di Korea itu mengobjektifikasi laki-laki ya karena Korea kan juga sangat patriarki sayang. Wah, Korea lebih keras lagi nggak sih patriarkinya, karena perempuan Korea itu benar-benar diobjektifikasi. Bahkan kalau nggak bisa punya anak itu satu keluarga akan menggugat dia sayang. Kalau perempuannya itu tidak bisa ini. Kalau Indonesia kayak masih ada kata sopan santun dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya ini itu disampaikan kepada laki-laki yang merasa bangga dia sebagai laki-laki hanya karena dia lahir sebagai laki-laki gitu, paham nggak? Nah, itu dia permasalahannya. Jadi kan memang ini tuh kritik untuk laki-laki yang terlalu nyaman menjadi laki-lakinya gitu. Terlalu nyaman karena dilabeli laki-laki, karena sosial juga mendukung dia. Oh, dunia ini dibangun oleh laki-laki. Oh, pemimpin banyak laki-laki. Perkembangan zaman dipengaruhi oleh banyak laki-laki. Akhirnya apa? Akhirnya laki-laki ini malas untuk belajar seperti itu. iya, tapi kalau mengacu, tapi Coffee of Death mana ya? Udah keluar ya kayaknya. Bang Coffee of Death masih hadir nggak sih? Tapi tandain ya guys, saya tadi akunnya udah buat typing, bahkan dia pernah punya argumen juga kayak gini tuh. Jadi kayak, ya apa salahnya bagi Coffee of Death, dia nggak pernah setuju ada yang namanya perempuan pintar gitu. Bagi dia, thank you Bang Ster. Bagi dia perempuan itu niscaya atau pasti bodoh gitu kalau dari Bang Coffee of Death. Dan dia pernah juga punya pernyataan, ya dari sekian banyak tugas di muka bumi ini, paling nggak kerjakanlah hal-hal gampang itu untuk membantu tugas laki-laki katanya tuh. Itu pun nggak becus juga. Ternyata kalau laki-laki yang turun tangan ngurus anak lebih baik lagi hasilnya daripada perempuan gitu. Nah, apalagi kalau ngurus hal yang besar, hal yang penting gitu, lebih parah. Jadi tandain ya, itu namanya Coffee of Death, dia pernah ngomong kayak gitu, bukan saya ya. Saya kadang mau mandi dulu deh kayaknya. Pia lanjut dulu. Ya, tapi kita disclaimer. Teman-teman, nggak ada ya namanya setelah ini Bung Haka itu Bung Haka itu tidur di luar. Bung Haka akan tetap masak dan saya akan tetap bersih-bersih kalau ada tenaga. Tetap ini dan kita santai teman-teman gitu. Jadi itu dia sayang. Hal-hal kayak gini tuh apa ya yang dilihat, bahkan kan tentang bagaimana perempuannya sayang gitu kan. Tapi sebelum Anda mandi, Pia titip room bentar, Pia mau ke toilet, abis itu Pia PK-PK dan ngajak orang lain debat. Jadi gitu guys, iyain aja, pura-pura gila aja, oh iya benar-benar gitu. Padahal kita udah tahu memang kayak gitu lah, perempuan nggak konsisten, narasinya belok kesana kemari, muter-muter, kesimpulannya nggak pernah pas. Tapi ya udah, kita pura-pura gila, iya betul, tapi begini gitu ya guys, saya ingat ya. Jangan direkam ya guys ya. Jangan dulu guys ya. Ya, jadi gitulah, memang peran perempuan itu penting untuk masyarakat sebenarnya. Makanya patriarki yang kebablasan itu memang kita sepakat lah sama Liv kalau gitu kan. Apa guys? Apa yang aku nggak tahu? Enggak, betul saya. Maksudnya kayak feminisme itu penting gitu, karena perempuan juga harus kita juga harus mengoptimalkan kemampuan perempuan untuk membangun peradaban.
Spill, tolong spill. Terima Jadi kasih. feminisme itu penting ya guys ya, karena perempuan juga punya potensi untuk membangun peradaban bersama-sama laki-laki gitu. Jadi memang perempuan juga punya rasionalitasnya, nggak cuma laki-laki. Jadi pandangan bahwa laki-laki logis, perempuan perasaan itu cuma stigma negatif yang jangan dipelihara ya guys ya kawan-kawan ya. Kenapa Jadi kayak tiba-tiba kayak gini guys? mereka emang pengen ngadu domba aja, audiens ini kan memang suka suka ngadu domba ini semuanya. Ya. Kita mandi dulu sayangnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Coffee of Death Coffee of ngikutin. Death. Ya. Oh. Udah naikin Coffee of Death aja sayang, itu Coffee of Death. Guys, feminisme yes, patriarki no. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar dari luar omongannya.